Welcome to Weekly Devotion yang ketiga. So, minggu ini kita akan belajar mengenai doa yang efektif. Nah, bagaimana sih doa yang efektif? Sebelum kita ke sana, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas waktu yang Kau sediakan lagi ya Bapak, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa melayani Engkau lebih dalam lagi ya Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan untuk kami bisa melayani jiwa-jiwa yang telah Engkau titipkan ya Bapak untuk kami. Kami mau berdoa ya Bapak, sebentar lagi kami akan devotion ya Bapak, biarlah setiap message yang Engkau ingin sampaikan, Kau sampaikan melalui devotion ini ya Bapak. Kami rindu ya Bapak untuk mengenal isi hatimu, kami rindu untuk mengenal kehendak-Mu ya Bapak. Biarlah ya Bapak, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, Engkau sampaikan melalui devotion ini. Engkau yang urapi setiap hati yang ada, Engkau jamah setiap hati yang ada, supaya kami bisa memiliki hati yang mau belajar akan firman-Mu, kami bisa memiliki hati yang haus akan firman-Mu ya Bapak. Engkau juga urapi setiap telinga yang ada untuk supaya kami bisa mendengar akan setiap firman-Mu ya Bapak dengan baik. Engkau juga urapi ya Bapak setiap pikiran yang ada supaya kami bisa fokus ke dalam firman-Mu ya Bapak dan mengerti isi hati-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang pakai waktu ini, Engkau yang pakai devotion ini untuk Engkau yang berbicara kepada setiap dari kami secara pribadi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak sekali lagi atas kesempatan yang Kau berikan ya Bapak. Hamba serahkan waktu dan tempat yang ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Devotion hari ini ya Bapak, ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang berbicara dan berkata-kata ya Bapak. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Doa yang efektif. Bagaimana sih doa yang efektif itu? Yuk, mari kita buka di Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Di firman Tuhan sendiri mengatakan kunci doa yang besar kuasanya itu bukan terletak pada metode yang kita gunakan atau kata-kata yang kita naikkan, seberapa bagus kata-kata tersebut, seberapa panjangnya doa tersebut, atau menggunakan ritual-ritual tertentu. Bukan, tapi terletak pada siapa yang berdoa. Orang yang benar, siapakah orang yang benar tersebut? Orang benar itu adalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Oke, mari kita buka di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, orang yang benar adalah orang yang percaya, yang memiliki kerinduan hatinya untuk hidup menyenangkan hatinya Tuhan dan berkenan kepadanya. Bukan berarti hidup orang ini udah sempurna ya, bukan berarti hidup orang ini udah perfect gitu. Tapi orang tersebut percaya dengan kuasanya Tuhan yang jauh lebih dahsyat dan jauh lebih penuh kuasa. Dan ketika kita berdoa datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berdoa. Yuk, mari kita renungkan bagaimana cara kita berdoa selama ini. Bagaimana sikap hati kita ketika kita berdoa. Apakah kita datang ke Tuhan dengan kerinduan hati dan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, Tuhan yang penuh kuasa? Yuk kita mari renungkan untuk bersama-sama. Yang kedua adalah dengan yakin didoakan. Ketika kita berdoa, haruslah kita memiliki iman dan percaya akan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dan dengan siapa kita berdoa, yaitu Tuhan kita sendiri gitu. Jangan sampai bimbang akan doa tersebut, karena doa penuh dengan kuasa. Mari kita belajar di Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, karena sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar, dikatakan janganlah bimbang, sebab orang bimbang itu sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan.
gitu. Dan ketika kita bimbang, kita mendua hati. Ketika kita bimbang, kita tidak percaya akan Tuhan yang kita sembah, akan Tuhan yang kita percayakan gitu sebagai juru selamat kita gitu. Jadi jangan bimbang ketika kita doa, kita percaya dengan 100% dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kita percaya akan Tuhan kita itu penuh dengan kuasa. Dan kita belajar lagi dari Markus 11 ayat 23. Di sini dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Nah, dari firman tersebut, dari firman Markus ini, kita bisa belajar bahwa ketika kita percaya, itu kuasanya itu nyata. Ketika kita percaya, itu bisa terjadi gitu. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bisa melakukan segalanya, istilahnya gitu. Dan jadi ketika kita berdoa, yang pertama yaitu kita harus percaya, memiliki iman yang percaya, memiliki kita percaya sepenuh hati dengan kuasa dengan Tuhan kita sendiri gitu. Dan yang kedua adalah jangan bimbang, jangan mentuakan hati ketika kita berdoa. Gitu. Oke. Dan yang ketiga adalah didasari pengenalan akan Tuhan dan kehendaknya. Pengenalan akan Tuhan, pribadi dan karakternya, dan apa yang menjadi kehendaknya itu akan bertumbuh seiringnya dengan pertumbuhan rohani kita. Dalam saat teduh, dalam berdoa, kita setiap hari bersama dengan Tuhan, kita mengenal akan firman-Nya Tuhan, kita mengenal kehendaknya Tuhan, dan mengenal pribadinya Tuhan sendiri. Dan supaya apa yang kita doakan itu juga sejalan dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, bukan atas dasar kedagingan kita. Yuk, mari kita buka di Yakobus 4 ayat 3. Di sini dikatakan, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Nah, seringkali kita bertanya-tanya, kita sudah berdoa, tapi kenapa tidak dikabulkan? Kenapa tidak ada jawabannya? Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara berdoamu? Apakah ketika kita berdoa, kita fokusnya itu ke diri sendiri? Apa yang kita mau? Apa yang kita inginkan? Atau kita mencari kerinduan hatinya Tuhan? Apa isi hatinya Tuhan? Nah, aku masih ingat banget pada masa IR kemarin itu ketika saya berdoa bersama dengan mentor saya bertanya kepada Tuhan, apa sebenarnya isi hatinya Tuhan? Apa sebenarnya kehendaknya hatinya Tuhan? Biarlah Engkau yang membukakan gitu. Dan kedepannya pada masa itu kedepannya aku nggak tahu apa yang akan terjadi istilahnya gitu kan. Tapi yang uniknya itu yang menariknya itu adalah Tuhan menggunakan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita menggunakan devotion untuk mereveal apa sebenarnya kehendak hatinya Tuhan di dalam hidupku sendiri gitu. Dan dari sanalah kita bisa mengenal, oh Tuhan maunya ini, kita doakan, kita lakukan, dan kita makin lama makin mengenal, oh Tuhan mau isi hatinya Tuhan untuk kehidupan kita sendiri gitu. Jadi penting sekali kita berdoa, kita mencari isi hatinya Tuhan, bukan apa yang kita mau. Dan keempat adalah dalam ketekunan dan ucapan syukur. Ketekunan dan ucapan syukur sebenarnya juga merupakan perwujudan dari iman kita, yaitu kita yakin dan percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita minta, sekalipun kita tidak melihat dengan mata jasmani kita. Yuk, mari kita belajar di Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, dalam firman Tuhan ini kita bisa belajar di mana kita diajarkan untuk bertekun dalam doa. Kita berdoa bukan cuma sekali, bukan kali, tapi kita repetitif, kita percaya, kita dengan rendahan hati bertekun untuk berdoa akan topik yang kita inginkan, apa yang kita minta gitu, dan akan dibarengin juga dengan ucapan syukur. Aku ingat sekali ada masa di mana aku mendoakan untuk satu anak, dan pada masa itu jujur tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, apakah anak ini akan berubah atau bagaimana, tidak tahu. Tapi yang aku percaya ketika Tuhan menitipkan anak ini, akan ada sesuatu yang harus aku lakukan atau harus aku kerjakan gitu.
Dan ketika berdoa bahwa Tuhan sendiri yang ikut campur, Tuhan sendiri yang akan mereveal apa yang ingin Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan ingin aku lakukan, apa yang Tuhan ingin aku lakukan untuk anak ini gitu. Dan pada saat itu ya aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan gitu istilahnya. Dan puji Tuhan, Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang mengubahkan anak tersebut dan telah melihat progressionnya gitu. Dan benar-benar puji Tuhan banget karena semuanya itu Tuhan yang kerjakan gitu. Aku hanya melakukan porsi aku melakukan apa yang harus aku lakukan, dan Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang akan bekerja sendiri gitu istilahnya. Nah, apakah kamu sendiri rindu untuk mengalami kuasa doa tersebut? Nah, jikalau iya, mari kita bangun hidup kita untuk mengerti kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai rangkupannya, doa yang efektif itu adalah doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, dan kita percaya dengan iman apa yang telah kita doakan dan tidak memiliki hati yang mendua atau hati yang bimbang. Dan yang ketiga adalah kita mencari tahu apa isi hatinya Tuhan, kita ingin mengenal isi hatinya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Dan yang terakhir adalah dibarengi dengan ketekunan. Kita bertekun dalam berdoa dan mengucapkan syukur. Itu saja devotion hari ini. Tuhan memberkati. Yuk, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas hari ini. Kami belajar sesuatu lagi ya Bapak, kami belajar sesuatu yang baru ya Bapak, di mana bagaimana cara-cara berdoa yang benar ya Bapak. Kami mau ya Bapak dengan berdoa untuk mengerti isi hatimu ya Bapak. Kita mau berdoa ya Bapak untuk mengenal apa kehendakmu ya Bapak, yang memiliki iman dan percaya ya Bapak atas Engkau adalah juru selamat kami ya Bapak. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa-Nya ya Bapak. Hamba mau berdoa ya Bapak untuk apa yang telah kami belajar hari ini akan kami terapkan ya Bapak, akan berakar di dalam hati kami, supaya kami bisa melakukan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak ke depannya. Engkau itu terbungkus kami semua ya Bapa, setiap daripada kami di sini ya Bapa. Biarlah Engkau yang hadir ya Bapa di dalam kehidupan kami, Engkau yang akan menuntut kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu berkata-kata, berbicara untuk menuntut kami ke dalam jalan-Mu yang benar ya Bapa. Di dalam nama Yesus ya Bapa, haleluya, amin.